Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Munajar. Saya mahasiswa di Studi Al-Jabar Bandung, akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan nomor NIM 602022502118, Prodi Ekonomi Syariah, kelas karyawan kelompok B, dengan Bapak dosen mampu, yaitu Bapak Jami. Mari kita simak penjelasan dari saya ya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, bahasa Sanskertanya yaitu Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. Secara bahasa Pancasila dapat diartikan sebagai 5 peraturan dasar yang berkenaan dengan tingkah laku yang baik. Nah, itu secara bahasa Sanskerta ya, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 peraturan dasar yang berkenaan dengan tingkah laku yang baik. Jadi kita harus sebagai warga negara harus bertingkah laku yang baik ya. Secara istilah, Pancasila diartikan sebagai 5 aturan tingkah laku yang sifatnya penting atau dasar yang mempunyai 5 unsur. Jadi ada istilah Pancasila diartikan sebagai 5 aturan tingkah laku yang sifatnya penting dan atau dasar yang mempunyai 5 unsur. Dasar negara adalah pegangan suatu negara yang menjadi sumber dari semua sumber hukum dan tata tertib hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Fungsi dasar negara sebagai dasar berdiri dan berdaulatnya suatu negara. Selanjutnya, sebagai dasar penyelenggaraan negara, sebagai dasar dan sumber hukum, dasar bagi hukum antara warga negara. Nah, itu poin fungsi dasar negara ya. Yang pertama, sebagai dasar berdiri dan berdaulatnya suatu negara. Yang kedua, sebagai dasar penyelenggaraan negara. Yang ketiga, sebagai dasar dan sumber hukum. Yang keempat, dasar bagi hukum antar kewarganegaraan. Dilanjut, yaitu pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Ali ini ya, keempat, menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Poin ke-1, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup. Rumusan dasar negara dikemukakan pada saat sidang BPUPKI. Ada 2 sidang BPUPKI. Mungkin sudah pada tahu ya BPUPKI. Yang pertama, mulai 21 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin Soekarno dan Supomo mengajukan usul berhubungan dengan dasar negara. Kedua, mulai 10 Juli sampai 17 Juli 1945, mengesahkan naskah rumusan panitia 9 berupa Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar negara.
Pada tanggal 1 Juni 45, Soekarno menyampaikan usul dasar negara dalam pidatonya dan menamakan dasar negara sebagai Pancasila. Karena banyaknya usulan dari kalangan, dibentuk panitia 9 ya. Dari semua rumusan yang diusulkan, panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 45. Di dalam Piagam Jakarta tercantum dasar negara pada alinea keempat, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Pancasila mungkin sudah pada paham kan. Yang selanjutnya, setelah PKI bubar, pemerintahan Jepang membentuk PPKI. Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 45 mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD-RI ya. Maaf kurang jelas ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melakukan perubahan atas Piagam Jakarta atas Prakarsa Mohatta Sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maaf ini tulisannya nggak bisa ditampilkan ya, karena ini laptopnya ada masalah ya. Yang selanjutnya, Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang 45 adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, peraturan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawarahan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dalam merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 45, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 45. Itu poin keempatnya. Mungkin ada segitu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf materinya enggak begitu banyak penjelasannya. Terus di situ ada kekurangannya, mohon maaf dalam cara menjelaskan atau membacanya. Yang ketiga, mohon maaf juga tulisannya nggak bisa ditampilkan karena ini masalah kamera ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ditutup saja dengan doa dengan doa, bukan dengan doa ya. Segitu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.